warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita mulai aja. Mas Iya, Aldo, iya, bisa, Pak. Mas Aldo udah gabung ya, Mas Aldo? Iya, iya, sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih. Baik, kita mulai aja ya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berterima kasih sekali Mas Aldo, owner dari Golden English, bisa join sharing untuk mata kuliah Teknopreneur pada hari ini. Ya, silakan Mas Aldo untuk memberi materi sharingnya. Kenapa memilih bisnis ini dan perkembangannya dari awal sekali menjalankan usaha bisnis ini sampai bisa maju mempunyai 13 cabang ya sekarang Mas Aldo ya. Ada 12, Pak. Oh 12, alhamdulillah ya. Ya, silakan Mas Aldo. Iya. Iya, iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Aktof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai ya, teman-teman sekalian. Saya bukan nggak mau on kamera saya nih. Ini memang ada sedikit error. Jadi kalau saya klik start video, itu ada notif nggak bisa digunakan. Jadi saya juga belum cari tahu kenapa masalahnya. Tapi teman-teman sekalian, berhubung saya di sini hanya dimintai bantuan oleh dosen saya, oleh guru saya Pak Aktof saat saya di BSI dulu ya, Pak. Mungkin ada baiknya saya minta teman-teman untuk on kamera, kita bisa saling saya jadi tahu ya wajah-wajahnya nih calon-calon pengusaha muda. Gitu. Jadi kita interaksinya bisa silakan berjalan aja ya, tektokan ya. Boleh silakan yang mau on-kan kamera. Sangat saya apresiasi jika teman-teman bersedia untuk on kamera. Saya langsung share screen aja ya, izin ya Pak Aktof ya. Silakan. Suara saya bagaimana teman-teman sekalian? Pak Aktof minta tolong saya di enable buat share screen, Pak. Oh ya, saya lagi di rumah nih. Ini kebetulan Sabtu sebenarnya jadwal family time. Tapi berhubung guru saya langsung yang minta, saya jadinya tetap jalankan tugas. Nanti mungkin akan ada suara-suara dari anak saya. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap berkenan. Insya Allah saya akan sharing walaupun nggak lama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ke depannya. Saya masih belum nemu nih yang mau on kamera nih. Saya perlu kenal nih. Nggak apa-apa kok kalau pun belum mandi, nggak masalah, santai aja. Pak, saya belum bisa share screen. Bisa ke Partisipan ya. boleh ke partisipan atau klik nama saya, nanti jadikan host, Pak. Ya, saya mulai share-nya ya, teman-teman sekalian. Sudah bisa dilihat di layar teman-teman sekalian, screen yang saya share. Sudah ya, baik. Jadi salam kenal teman-teman sekalian, saya Aldo. Saya mantan mahasiswa Pak Aktof di, kalau nggak salah 2012 Pak, atau 2013 ya. 2013 ya Pak ya, di BSU Dewi Kartika. Ya, betul Mas Aldo. 13 ya. Saat itu usia saya 19 tahun dan sudah mulai merintis usaha. Satu hal, saya bukan anak orang kaya, dan saat itu juga saya seringkali menghindar setiap kali ada yang ngajak makan-makan. Tahu ya teman-teman sekalian ya, setiap kali sesi break di kampus, kadang yuk makan yuk, ngumpul. Saya orang yang seringkali menghindari sesi itu, bukan apa-apa. Saya pertama bawa bekal, kedua emang itu ongkosnya ngepas cuma buat pulang. Jadi kalau ditambah buat makan, itu kayaknya nggak bakal cukup buat pulang. Nah itu sebab beberapa kali kesempatan saya seringkali menghindar dari kumpul-kumpul ya dengan teman-teman. Waktu itu belum corona ya. Jadi saya menghindari kumpul-kumpul bukan karena corona, tapi karena memang nggak ada uang, hanya untuk ongkos. Baik, saya mulai di sini. Sekali lagi ya teman-teman, saya ingin kenal lebih jauh
sesi ini mungkin akan sangat jarang karena ya saya bukan pengisi tetap, jadi siapa tahu sesi yang singkat dan jarang ini bisa membekas di teman-teman sekalian ke depannya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman di masa depan. Ini no smartphone bukan berarti harus di-off-kan ya smartphone-nya, siapa tahu teman-teman ini on dari smartphone. Maksud saya mungkin bisa fokus ke sesi ini aja 1 jam, dan mungkin juga kita nggak akan sering-sering. Bisa jadi 1 kali ya selama teman-teman aktif di kampus ini, bisa jadi ya. Saya gunakan slide ini biasanya untuk seminar, makanya saya tulis no smartphone. Baik, jadi konsep yang saya jalankan di bisnis itu start small, dream big. Ya, sekali lagi saya bukan anak orang kaya, ayah saya tukang servis AC, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi yang saya bisa lakukan saat itu hanya start small, dream big. Saya mulai dari hal yang sangat kecil, tapi impian saya besar. Gitu ya, saya bikin kursus bahasa Inggris, sederhana sekali konsepnya. Saya punya bekal ngajar di tempat kursus, dan saya pelajari alurnya, teknik mengajarnya, lesson plan, modul, dan lain sebagainya. Sampai ya udah saya bawa, saya pelajari, dan saya duplikat itu, dan saya runningkan les bahasa Inggris saya sendiri. Nah, start small, dream big ini ya sederhana ya, konsepnya satu, mulai dari yang kita bisa dulu. Waktu itu saya start dari kontrakan kecil, jadi saya sewa 2 kontrakan, 1 untuk ibu dan ayah saya, dan seberangnya kontrakan petak ya, jadi bukan kontrakan besar, ini kontrakan petak 3x4 ya, 3x4 ya, bisa kebayang ya. Mungkin teman-teman juga tahu kontrakan itu konsepnya 1 petak yang isinya ruang tamu, terus kamar, dapur, jadi persegi terus dibagi 4 ya, kebayang lah ya, kamar mandi, dapur, ruang tengah, kamar, jadi 4 bagian itu. 4 bagian itu yang harusnya dapur saya bikin kantor, yang harusnya ruang tamu saya bikin kelas, yang harusnya kamar saya bikin kelas. Jadi konsepnya kayak gitu. Nanti ada fotonya. Nah, yang kedua konsepnya fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Nah, kalau memang kita fokus ke kelemahan, itu nggak bakal jalan-jalan, nggak bakal mungkin jalan. Oh, saya kan dikontrakan, saya nggak punya tempat. Oh, saya kan bukan SPD, saya nggak bisa ngajar. Oh, saya kan ada basic nyusun modul. Oh, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking. Akhirnya nggak bisa jalan-jalan tuh. Itu kalau kita fokusnya ke kelemahan. Nah, saya sering kali sharing dengan beberapa pengajar, termasuk dosen saya di BSI juga, Pak Heri Maulana. Saya share dengan beliau, Pak, saya punya tempat tapi cuma dikontrakan petak. Kira-kira bisa nggak Pak saya bikin kursus? Dia bilang bisa. Bisa. Konsepnya kamu bangun private class. Jadi nggak harus kelas besar kan? Oh ya, bener juga. Jadi waktu itu saya bikin di kontrakan petak tapi pede aja. Kenapa? Karena saya bangun konsepnya itu private class. Jadi saya punya tagline private program specialist. Jadi spesialis kelas privat yang cuma 2, 3, 4 isinya. Sebenarnya bukan itu pengennya, tapi berhubung kita tempatnya cuma punya yang itu, akhirnya mau nggak mau gimana caranya kelemahan menjadi kekuatan. Jadi kita konversi yang tadinya kelemahan jadi kekuatan. Dan yang ketiga, berguru pada yang terbaik. Kita mau nggak mau harus punya mentor. Cara termudah untuk berhasil adalah berguru pada orang yang lebih dulu sampai. Sederhana sekali konsepnya. Kita pengen jadi ekonom, ya sudah berguru pada ekonom yang sudah lebih dulu sampai. Kita pengen jadi professional trainer, ya sudah berguru pada orang yang sudah jadi professional trainer lebih dulu. Kita pengen jadi content creator, ya sudah kita berguru sama content creator yang lebih dulu jaya, lebih dulu berhasil. Sebenarnya sederhana sekali konsepnya. Itu yang saya lakukan, berguru pada yang terbaik. Ini ya, ini kontrakan petak cabang pertama Golden English di Jalan Pangrango, Pondok Gede, Bekasi. Masih ada tempatnya ya. Jadi tapi kita udah nggak di sini ya. Kita sudah move per 2017 lalu 2016 ya. Ini kita 2013 sampai 2016 di tempat ini. Jadi kontrakan petak, ini ruang tamu ya, jadiin kelas. Terus di sebelahnya kamar dijadiin kelas, belakangnya kamar itu dapur, kita jadiin kelas juga. Bu Emma, kalau angkat telepon. Ya, ini gambarannya ya, fotonya. Nah, ini ada dokumentasi, ini 4 November 2013 ya. Jadi saya foto ini di 4 November 2013. Saat itu statusnya saya masih mahasiswa,
mahasiswanya Pak Aktof dan semua modal ini saya pakai gaji, jadi ini kecil sekali modalnya ya. Saya nggak langsung saya beli buku, saya bikin banner, pakai ada karpetnya, itu nggak langsung begitu modelnya. Jadi saya beli papan tulis dulu sama meja, udah yang penting bisa belajar. Ya papan tulis, meja, kipas, udah. Jadi nggak ada banner, nggak ada poster, belum saya cat. Tadinya itu catnya cat hijau, jadi agak apa ya? Ya itu bawaan, agak udah kelupas bawaan kontrakan sebelumnya. Saya minjam ke teman kampus saya, teman sekelas saya waktu itu, Junaidi namanya. Saya pinjam ke dia. Saya minjam sekitar 2 juta seingat saya. Ya, saya bilang waktu itu saya mau beli bangku, saya mau beli komputer, saya mau beli cat. Alhamdulillah dipinjemin. Ya, jadi itu bisa jadi modal kecil-kecilan ya. Sebenarnya tadi ya, start small dream big. Itu konsepnya. Apa yang kita punya dulu aja deh, gitu. Kalau kita mikirnya udah terlalu jauh, aduh kita kan harus nyewa kontrakan di pinggir jalan, itu 60 juta setahun. Kita harus punya karyawan, itu 5 juta per bulan misalkan ya. Kita harus punya komputer spek tinggi buat ngedit, kita harus punya meja yang bagus atau apa ya, itu akhirnya nggak akan jalan-jalan. Apalagi kalau udah mentok di modal, maksain buat nyewa dana, untuk ngambil pinjaman di bank, apalagi sampai ke arah sana, itu kayaknya bakal ya tumbuh tapi nggak organik, akhirnya capek sendiri gitu ya. Nah, ini gambaran dari cabang pertama kita ya. Jadi kita berdiri di kontrakan ini. Ini semua bagian ruangannya ya, saya fotokan. Untung saya foto waktu itu. Jadi saya memang dari dulu hobi foto-foto buat promosi, terus saya taruh di G Drive. Alhamdulillah sekalinya saya butuh, saya bisa nemu nih, oh iya nih dulu dokumentasi gitu. Nah ini ya. Jadi saya dulu sebagai admin, saya sebagai marketer ya, marketing, saya sebagai teacher, saya sebagai OB, sebagai tukang cat, tukang kebersihan, semuanya saya dulu ya. Jadi belum ada tim, belum ada karyawan. Nah ini satu tempat kecil diisi bisa 10 orang, 8 orang, ya kebayang gimana nyamannya dalam tanda kutip. Ini mereka ini saksi dan kita masih berhubungan baik sama murid-murid angkatan awal ini sebagai saksi bahwa mereka pernah jadi bagian lahirnya Golden English seperti itu. Nah ini ya, ini pengajar pertama yang saya rekrut, jadi ini bukan saya. Ya ini pengajar pertama yang saya rekrut, teman saya sendiri di BBC waktu itu. Kita rekrut, kita bayar per jam waktu itu. Ya. Oke. Boleh ya, Ya, jadi ya begini, kita semuanya kelasnya lesehan, nggak ada yang pakai meja kuliah, nggak ada yang pakai bangku, ya pokoknya benar-benar lesehan. Ya kita memanfaatkan apa yang ada aja. Ya, dan ini pesertanya nggak main-main loh, ada yang dari STIS, ada yang dari LP3I, ada juga yang profesinya dosen, ada juga yang PNS dan lain sebagainya. Nah, yang di sebelah kanan kaos putih ini staf IT di SL. Jadi memang ada beberapa staf beberapa students yang sebenarnya mereka juga mampu untuk membayar jasa khusus di tempat yang lebih oke sebenarnya. Tapi di sini yang saya tawarkan adalah gimana caranya mereka bisa nyaman, kita jual pelayanan, kita jual kualitas, meskipun secara tempat kita masih belum sanggup untuk menyediakan yang lebih dari ini. Oke. Ada yang mau jawab? Saya ada pulsa OVO, saldo OVO 50.000. Yang jawabannya benar, saya kirim setelah sesi ini berakhir. Tebak kenapa saya ambil foto ini? Langsung di on aja, di unmute, jawab jawabannya benar. Setelah ini saya langsung kirim. Ada? Ada yang mau tebak? Kenapa saya ambil foto ini? Ada? Lumayan. Pulsa saldo OVO 50.000 for free. Hanya dengan menjawab saja. Nggak ada ya?
Oke, saya kasih tahu di akhir aja ya. Siapa tahu di akhir ada yang mau jawab nanti. Nah, ini yang kita jual atau ini yang kita tawarkan ke banyak students kita waktu itu. Kita nggak tawarkan tempat yang bagus atau ruang kelas yang ber-AC. Yang kita tawarkan kebersamaan, care, kualitas pengajaran, dan lain sebagainya. Ini yang kita bisa bangun. Ya, tadi fokusnya ke kekuatan, jangan fokus ke kelemahan. Kalau fokus ke kelemahan, ya kita nggak akan pernah bisa berkembang nantinya. Dan itu akan selalu mentok. Wah, saya kan nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Ini beberapa dokumentasi dengan students ya. Kita seringkali mengadakan home visit. Ini juga yang ngebangun kedekatan dengan students ya. Home visit itu kita mengunjungi rumah murid gitu. Kita kunjungi, kita bikin kelas di sana. Akhirnya cukup bisa membangun kedekatan waktu itu. Bahkan kita nge-trade bareng ya. Kita nge-trade bareng. Dan ini rutin ya. Setelah sesi final test berakhir, yuk nge-trip yuk, udah final test nih, kita kan 3 bulan sekali ujian akhir. Jadi ini juga cukup efektif buat ngebangun kedekatan. Ini yang sering saya tanamkan, they don't care how much you know until they know how much you care. Jadi sebenarnya kadang orang itu nggak butuh kursus di tempat mewah atau makan di tempat yang mewah selama mereka tahu bahwa ini good quality-nya dan kita ini care dengan mereka. Personal touch ini yang kita jual. Kita ngucapin ulang tahun, kita ngejenguk kalau mereka sakit, kita main futsal bareng, kita nge-trip bareng, itu yang kita bangun waktu itu ya. Itu fokusnya ke kekuatan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mulai jualan di WhatsApp atau all shop ya, atau mulai running di usaha jasa, itu bisa diterapkan. Jadi kalau kita masih belum sanggup punya kantor yang bagus misalkan, atau kita masih belum bisa untuk kasih facility yang oke, kita bisa lakukan ini ya. Kita kirim mereka surat ucapan terima kasih, greeting card, kita set ulang tahun mereka ya, kita sering komen mungkin di status atau Instagram mereka. Itu juga bisa bikin kita jadi lebih dekat sama customer. Nah, ini yang kita bangun. Ya. Mulai dari apa yang kita bisa, itu ya konsepnya ya. Bahkan perusahaan kecil pun mungkin kok untuk ngelakuin apa yang perusahaan besar lakukan. Ini yang saya minta ke tim saya saat saya mulai punya tim waktu itu. Kita belum sanggup lah untuk punya tempat yang di ruko misalkan, masih dikontrakan, tapi kita ngelakuin apa yang perusahaan bisa lakuin. Contohnya apa? Contohnya ketika ada tamu datang, saya minta tim saya berdiri sambut mereka, kasih minum, lalu persilakan duduk, tanya ada butuh bantuan apa yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Saya sering kali ke BCA, saya ke Mandiri gitu ya. Dan saya ngelihat ke hotel 5 star, saya ngelihat nyaman sekali mereka memperlakukan customer-nya ya, berdirilah terus dengan senyum yang lebar gitu ya. Nah, ini juga kita bisa lakukan ya. Jadi kita nggak fokus ke yang, aduh seragamnya bagus ya, aduh meja resepsionisnya keren banget ya, aduh ini kantornya keramiknya keren banget ya, lantainya, itu nggak ke sana. Tapi lebih ke apa yang kita bisa tiru dulu gitu deh. Nah, ini beberapa hal yang menginspirasi ya. Kita bisa lakukan walaupun perusahaan kecil gitu. Oke, fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Ini yang kita sering kali tanamkan ke tim, bahwa kita punya ini. Kita punya tim yang solid, kita punya transparansi, kita punya birokrasi yang nggak semenjelimet perusahaan besar. Jadi kita bisa agile dengan lebih cepat, kita punya agility yang mungkin much faster dibanding perusahaan besar ya. Kita punya portofolio, progress ya. Kita punya aset nggak melulu tanah ya, nggak melulu emas. Kita punya aset knowledge, kita punya aset data, kita punya aset database dan lain sebagainya.
kita punya ya manajemen yang terus memperbaiki diri, kita punya teknologi awareness. Nggak semua perusahaan itu aware dengan teknologi. Saya masih mendapati beberapa bisnis serupa, mereka masih pendaftaran pakai formulir kertas gitu ya. Dan kita sudah mulai beralih ke yang serba online, dari mulai alur pertama dia nanya-nanya sampai dia mendaftar sampai dia jadi murid, itu alurnya kita online kan. Fasilitas yang ada, profesionalitas, strategi dan lain sebagainya. Saya bilang ke tim saya waktu itu, kita udah punya ini semua. Jadi kita nggak pantas untuk over nikmat ya, Pak, kita butuh ini, Pak, kita nggak punya ini ya. Jadi kayaknya nggak pas. Karena apa? Karena kita udah punya ini. Jadi kita mensyukuri apa yang ada gitu. Itu konsep buat berkembang menurut saya. Nah, ini kita yang sekarang ya. Jadi tadi yang 2013 awal berdiri, sekarang kita sudah ada di 12 cabang. Beberapa di antaranya ada di Tebet, di Serpong, di Mega Mall Bekasi, Pondok Gede, ya lebih banyak di Jakarta Bekasi, satu di Tangerang yaitu di Serpong ya. Jadi memang itu tadi konsep yang kita jalankan sejak awal, fokus ke kekuatan, jangan ke kelemahan. Lama-lama berkembang, orang tahu kualitas kita. Nah, dan seiring berjalannya waktu, kita mulai dipercaya oleh beberapa perusahaan BUMN, perusahaan multinasional, beberapa perusahaan multinasional yang sudah kita bekerja sama ya, yang sudah MOU dengan kita, ada DHL Express, dan beberapa perusahaan lainnya ya. Ini ada BUMN ya, PT Wika. Kita juga kerjasama dengan PT PP, Patra Logistik atau Pertamina ya. Kita juga kerjasama dengan Pertamina. Ini beberapa ruang kelas yang ada di Golden English. Kita juga seringkali ngundang pengajar luar ya, native speakers, pengajar asing. Ini salah satu KJPP terbesar di pojok kanan bawah ini. Ini saya. Ya, nah di pojok kanan bawah ini kita MOU dengan salah satu perusahaan KJPP terbesar nasional ya. Itu KJPP Renggang Sambit dan Rekan di Kuningan, Jakarta. Kita juga seringkali mengadakan outing kelas ya. Sayangnya 2020 ini kita belum bisa adakan karena pandemi. Oke, kita juga sudah diliput beberapa media ya. Di sini ada Warta Kota, ada Pojok 1, Dakta, ini Kompas.com. Jadi perjalanannya cukup jauh ya sampai di tahap ini. Kebetulan 2013 dan sekarang 2021 ya. Berarti masuk tahun ke-8 dan cukup panjang perjalanannya ya. Ini juga kita dipercaya oleh salah satu public figure ya, Prilly Latukonsina, yang juga salah satu murid kita. Jadi ini bukan endorse ya teman-teman ya. Jadi saya nggak nge-endorse, Prilly bayar dengan harga normal. Ini teachernya, saya mendampingi teachernya waktu itu karena saya tahu ini tokoh nih yang kursus, saya dampingi, saya sapa Prilly langsung dan saya izin untuk ambil gambar untuk portofolio gitu. Jadi ini memang real, Prilly is our student ya, and it's not paid promote, it's not endorsement. Dan ini pencapaian 2020. Saya agak singkat ya teman-teman sekalian, karena di jadwal yang Pak Aktor kasih ke saya itu cuma 1 jam ya. Jadi kayaknya kalau di explain semua, khawatir nanti nggak sampai ya, nanti malah jadi kemana-mana. Nah, ini pencapaian kita per hari ini ya. Ada 12 cabang, 15.000 students, ini termasuk alumni dan test takers. Jadi kita juga mengadakan tes ya, TOEFL, TOEIC, IELTS, ini totalnya 15.000 plus students. Saat ini ada 24 employees, 24 karyawan, dan saat ini kita punya 110 pengajar part-time. Gitu. Jadi apapun mungkin kita capai, apapun mungkin, selama konsisten. Ada satu cerita yang bagi saya nggak pernah mungkin saya lupa. 2014 itu tahun dimana saya hampir nyerah. Ya masih usia-usia labil ya, 19 tahun waktu itu, saya kelahiran 93 ya. Jadi di tahun itu saya hampir nyerah ya. Awal-awal berdiri lah, 2013-2014 saya agak lupa. Awal-awal berdiri itu susah banget nyari murid, susah banget. Ini gimana nyari murid ya?
eh, ya udah, jadi akhirnya kita sepi gitu kan. Sepi. Jadi saya prinsipnya lebih baik capek karena rame daripada capek karena sepi. Ya karena sepi itu capek, rame juga capek gitu ya. Mau tinggal milih mau capek dengan cara apa gitu. Waktu itu saya hampir nyerah, sampai akhirnya satu momen saya ketemu dengan teman saya di Ahas ya. Jadi saya lagi nyervis motor waktu itu, tahu-tahu ketemu dengan seorang teman lama, teman ngaji tadinya. Aldo ya, oh ya, namanya Mbak Kokom ya. Oh, Kokom ya, apa kabar gitu. Akhirnya pada saat kita ngobrol-ngobrol, saya cerita, iya saya bikin tempat kursus nih Mbak, namanya Golden English, ada di Jalan Pangrango. Oh di situ, iya. Itu saya lagi kondisinya lagi agak frustasi tuh. Ya tapi karena ketemu teman ya, jadinya agak hilang sih. Ngobrol gitu ya. Akhirnya si Mbak Kokom ini bilang, oke, nanti gue main deh, kata dia. Nah berawal dari pembicaraan itu, oke. Nah saya pulang. Sekian hari setelah momen itu, si Mbak Kokom ini datang ke Golden English di situasi yang kita masih agak frustasi ya, karena nggak gampang dapetin murid. Akhirnya si Mbak Kokom ini datang dan dia bawa sekitar 8 orang teman. Jadi di situasi yang susah banget nyari murid, akhirnya kita dapat angin segar. Si Mbak Kokom datang bawa 8 murid, dan itu cukup bikin semangat lagi gitu ya. Tiba-tiba langsung dapat 9 murid tambahan gitu. Jadi ada banyak momen up and down-nya ya, dari mulai tadi ya susah nyari murid, ya banyak sekali sebenarnya kisahnya ya. Lalu ditipu karyawan sendiri, sampai akhirnya pernah juga saya ditipu sama Yellow Page. Dia janji buat ngepromosin tapi ternyata nggak publish padahal udah bayar dan yang sebagainya. Jadi banyak banget kisahnya, tapi selama kita konsisten, selama kita yakin bahwa ini akan besar, ini bisa besar, ini akan bisa jaya ke depannya, itu yang jadi motivasi kita untuk tetap bertahan gitu. Kita nggak tahu di tahun keberapa kita bisa benar-benar mencapai achievement yang kita mau. Saya bahkan tadinya nggak sampai kepikiran punya cabang Tangerang gitu ya, di Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Padahal tadinya saya pikir udahlah satu cabang cukup. Saya cuma pengen ngajar gitu. Tadinya kan saya kerja dan saya pikir kenapa saya nggak coba buat sendiri. Lalu saya kembangkan ide-ide saya yang selama ini nggak cukup diimplementasikan gitu ya. Nggak cukup bisa diimplementasikan di perusahaan saya yang lama. Ternyata Tuhan kasih jalan lain. Dikasihlah bonus menurut saya, cabangnya ternyata lebih dari yang saya harapkan, dan jumlah murid juga jauh dari yang saya ekspektasikan sebelumnya. Nah, ini sedang tahap progres ya, kita lagi bangun salah satu cabang. Jadi ini cabang pertama kita di Jadi Bening, yang tadinya di kontrakan petak, kita pindah lokasi, beda RT lah, satu kelurahan masih. Jadi kita lagi tahap progres sekarang pembangunan cabang Jadi Bening. Jadi saya pilih untuk membangun cabang ini dulu. Tujuannya ya karena ini cabang pertama, ada banyak sejarah di sini. Bagi saya ini penting, jadi saya bangun dari cabang ini dulu. Ini saya targetkan rampung di tahun 2021. Ini interiornya. Ini ruang kelasnya. Nah, ini yang juga poin penting. Saya bisa aja pinjam ke bank sehingga tumbuh lebih cepat. Tapi prinsip saya lebih baik tumbuh secara organik. Ya, kalaupun harus pinjam uang, saya lebih pilih untuk pinjam uang ke teman atau ke saudara atau ke orang tua. Ya, alhamdulillah selama berdiri saya nggak pinjam ke orang tua karena orang tua saya juga nggak mungkin minjemin kondisi finansialnya. Akhirnya saya lebih prefer untuk pinjam ke teman gitu ya. Dan teman-teman yang dulu pernah minjemin saya masih sering kontekan, dan mereka juga cukup bisa jadi partner untuk saling mengenang ya. Wah gila lu dulu minjem 2 juta do ya, sekarang udah gini. Jadi ini cukup seru ya kalau kita nge-flashback perjalanan awal berdiri. Jangan halu intinya, apa yang kita belum bisa achieve jangan dipaksakan. Kalau belum bisa punya mobil operasional, pakai motor operasional aja.
Kalau untuk beli motor beli belum bisa beli motor keluaran baru, ya nggak apa-apa lah keluaran lama, yang penting bisa jalan ya. Kalau kita belum bisa untuk bayar admin, ya udah deh kita dulu deh jadi admin gitu loh. Kalau kita belum bisa beli komputer yang speknya tinggi, ya udah deh spek yang sedang dulu aja, second nggak apa-apa ya. Nah, ini semua saya jalankan dari mulai fasilitas, dari mulai SDM sampai modal pinjaman, semua saya memanfaatkan apa yang ada dulu gitu ya. Karena bagi saya kalau udah memaksakan itu udah alurnya udah bukan lagi udah nggak sehat gitu ya. Jadi sejauh yang saya jalankan memang alhamdulillah ya, kita belum pernah dikejar-kejar hutang. Jadi atmosfer bisnis ya, atmosfer usaha ini berjalan dengan happy gitu. Berjalan dengan happy dan asik gitu ya. Nggak kebayang kalau dikejar-kejar hutang nih, kayaknya kok ya hektik jadinya ya. Berguru pada yang terbaik, jadi mulai sekarang siapapun yang punya mimpi itu mungkin aja di-achieve ya. Mungkin aja di-achieve selama ada mentor. Mentor akan mengarahkan mana jalan yang benar yang salah. Mereka udah lebih dulu masuk hutan belantara, mereka tahu lu jangan belok kiri, lu ke kanan aja ya. Lu nggak bisa gini, nanti lu bakal kayak gini kalau gini. Nah, itu pentingnya seorang mentor yang kadang orang tua kita sendiri pun belum cukup untuk dijadikan mentor. Saya berguru banyak hal sama bapak saya, ibu saya. Kebetulan mereka berdua sudah meninggal dunia ya. 2017 lalu ibu saya meninggal, 2018 ayah saya meninggal. Jadi emang saya alhamdulillah sudah belajar cukup banyak hal sejak kecil sama orang tua saya. Tapi memang ada beberapa hal yang kita butuh berguru sama mentor yang lebih paknya, terutama dalam hal bisnis ya. Bagaimana mengelola finance, bagaimana mengelola finansial, bagaimana mengelola tim HR ya, bagaimana mengelola stok produksi, bagaimana melakukan pitching, bagaimana presentasi, bagaimana nge-propose program kita ke perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Itu memang butuh mentor yang apa ya, yang bisa aja kita dapetin tuh di sekitar kita sebetulnya gitu lah. Jadi nggak yang gue nggak punya mentor jadi alasan lagi, nggak jalan-jalan lagi gitu kan. Sebenarnya bisa jadi ada di sekitar kita. Selama kita gerak itu Tuhan kasih banyak jalan, Allah kasih banyak jalan selama kita gerak ya. Jadi kalau kita berhenti bergerak, akhirnya udah banyak jalan yang tertutup. Jadi jangan bergerak. Kalau kata guru saya, bergerak atau mati gitu. Jadi saya lebih pilih untuk terus bergerak. Akhirnya saya tahu, oh ini passion saya, oh ini yang bukan. Akhirnya di organisasi yang saya jalankan ini, di bisnis ini, saya angkat tangan di beberapa divisi. Saya nggak mau terlibat di finance karena saya nggak ada pak di sana. Saya pusing lihat angka, saya pusing lihat Excel, saya pusing lihat software akuntansi. Saya cuma nanya doang ke finance saya. Kita bulan ini untung berapa? Kita bulan ini margin kita berapa? Bulan ini kita achieve berapa persen KPI kita. Itu aja. Saya nggak mau terlibat banyak di finance karena itu bukan pak saya gitu. Nah, saya lebih banyak buat turun di sales, di marketing, di pengembangan sistem operasional gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya sering ajarkan ke tim saya. Kalau belajar kelamahan, pelayanan prima, tirulah 5-star hotel. Kalau belajar kesigapan, kecepatan, problem solving, tirulah BCA gitu ya. Jadi memang selalu ada jalan. Jadi gini, kita nih saya tahu diri. Saya nggak mungkin berguru ke Haritanu misalkan, pengusaha besar, atau Hairul Tanjung gitu ya. Siapalah saya ini? Ya mereka juga punya kesibukan ya. Ya udah, yang saya bisa lakuin apa? Ya saya tiru perusahaan-perusahaan mereka itu kayak gimana sih opsionalnya. Oh, dia serba otomatis nih untuk pelayanannya misalkan. Oh, mereka menerapkan kesigapan dan kecepatan 24 jam customer care misalkan ya. Ya itu bisa tiru ya. Jadi guru itu nggak harus satu orang dia ngajarin kita, yang nggak harus gitu sih ya. Kita bisa meniru apa hal baik dari perusahaan lain untuk kita
ATM ya, amati tiru modifikasi. Kita duplikat. Nah ini yang juga penting untuk teman-teman terapkan ya. Cara terbaik mencapai tujuan adalah dengan yang meniru orang yang lebih dulu sampai, gitu. Dan bisa lakukan konsepsi, aksi, evaluasi, modifikasi, terus lakukan. Contoh saat ini teman-teman lagi menjalankan usaha kuliner ya, biasanya jualan via WhatsApp atau marketplace atau di share di grup WA atau di Facebook, di Instagram atau endorse. Lakukan konsepnya. Kalau kita di status WhatsApp, konsepnya gimana? Oh, pakai poster, nanti captionnya kayak gini. Lakukan. Kalau kurang oke, oh kok yang jual, kok nggak ada yang respon ya? Evaluasi. Lalu modifikasi berarti gue nggak boleh pakai poster yang ini, kurang menarik. Gue ganti ya pakai video orang lagi makan risol gue, misalkan jualnya risol nih. Orang lagi makan risol gue, terus dibelah risolnya, ngebul. Oh itu kayaknya gue pakai deh. Ternyata begitu pakai video ini, itu lebih bagus engagementnya. Ada yang komen, ada yang nanya, itu lo beli di mana? Enggak, ini gue jualan kok, lo mau nggak beli? Oke, ini lebih oke nih. Udah, akhirnya dengan konsep ini ketahuan mana cara yang bisa dipertahankan, mana yang enggak, gitu loh. Ya, dan sampai di tahap akhir selebrasi itu ya saya ingat banget awal saya berhasil menjaring murid-murid, dapat 10 murid, itu saya benar-benar yang selebrasi lah. Saya ajak teman-teman saya makan gorengan bareng gitu ya. Saya ajak sahabat saya buat makan sate bareng waktu itu. Pokoknya selebrasi deh. Itu saya kebayang banget gitu ya waktu itu. Jadi ya konsep ini silakan diterapkan di teman-teman yang saat ini sedang menjalankan usaha. Gitu ya. Dan yang belum menjalankan, siapa tahu dapat insight, dapat reference baru untuk nantinya bisa mulai pelan-pelan menjalankan bisnis begitu ya. Nah, ini ya, jadi konsep tadi gunanya apa? Untuk tidak memaksakan apa yang tidak efektif terus berjalan. Ya, kadang saya ngelihat beberapa teman yang jualan, entah itu di WhatsApp, entah itu di Instagram, ataupun di Facebook, dia masih menggunakan cara yang sama, padahal udah tahu tuh, itu nggak efektif. Dia posting foto yang sama aja, padahal dengan foto itu jarang yang komen, jarang yang like, jarang yang nanya. Ya, itu baiknya diubah konsepnya, gitu. Misalkan ya, saya pakai konsep kalau di WA ya, saya minta tim saya buat bikin status dengan konsep curiosity. Curiosity itu mancing orang jadi pengen tahu, jadi kepo. Contoh, ada gambar orang belajar sama bule misalkan, mau nggak diajarin bule dengan biaya gratis misalkan gitu ya. Nah itu pasti orang jadi curious, mau dong. Nah kita kasih tahu, oke, kalau mau ada syaratnya share gini. Nah itu sering kita lakukan gitu lah. Jadi nggak harus yang gamblang banget ya kalau bikin caption itu. Ini saya jualan ini harganya segini, kalau beli 10 dapat potongan segini, nanti ongkirnya segini. Ya nggak usah terlalu detail sih ya. Udah bikin captionnya seadanya aja, gimana caranya orang jadi curious, jadi kepo sama program kita. Ya. Dan pencapaian baik adalah akumulasi berbagai doa, perbuatan baik, masukan, dan perjuangan. Ketika ada kendala, saya membiasakan diri untuk doa dan sedekah. Nah ini penting sekali ya. Cara ini works untuk saya. Saya belum pernah membuktikan ke orang lain, tapi insya Allah ini work lah ya. Siapa yang nggak percaya kekuatan doa dan sedekah? Jadi saya pernah ada satu hari, ini di perusahaan saya sebelumnya, saya ditargetkan untuk dapat 20 murid dan saya nggak berhasil. Sampai di tanggal, kalau nggak salah tanggal 19 deadline saya, tanggal 18 saya masih belum bisa dapat 20 murid, cuma 5 apa 7 lah, saya lupa waktu itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya sedekah di pom bensin waktu itu. Saya niatkan, ya Allah semoga saya bisa achieve target saya, dan akhirnya itu tercapai. Besoknya ada rombongan dari SMA Asyafiyah di Waringin datang, itu sekitar 14 sampai 15 orang datang. Oke, ini yang saya sampaikan.
berubah atau punah, bergerak atau mati, berinovasi atau sirna. Teman-teman sorry ya, ini anak lagi kambuh. Oke. Ya, jadi ini konsep yang sebaiknya teman-teman lakukan. Terutama untuk teman-teman yang saat ini masih mahasiswa ya. Penting banget untuk terus bergerak. Agar apa? Agar tahu di mana passionnya, bisnis apa yang cocok buat teman-teman, dan gimana cara buat ngembanginnya. Itu memang terus bergerak. Nanti di saat kita bergerak itu, tahu-tahu datang mentor, tahu-tahu kita ketemu teman yang bisa jadi mentor. Saya punya teman yang ternyata setiap kali saya ketemu dia, saya dapat hal baru. Dan dalam hati saya bilang dia termasuk mentor saya. Walaupun saya nggak pernah bilang ke dia ya. Jadi kita teman dekat dari SMA, dan dia mempelajari hal-hal detail tentang digital marketing, SOP, KPI. Setiap ketemu, saya bahas itu, ada hal baru yang saya dapetin. Itu karena kita terus bergerak gitu ya. Kita bergerak, sharing, ikut komunitas, ikut organisasi. Saya ikut e-course, ikut kursus online, saya ikut seminar, workshop. Di sana ternyata banyak sekali hal-hal baru gitu loh. Nah itu sebabnya bergerak atau mati, berubah atau punah gitu ya, berinovasi atau sirna. Nah itu penting banget untuk terus bergerak ya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Itu sharing saya hari ini. Saya terbuka dan saya masih nyimpan satu saldo OVO ya, 50.000. Jadi tebak kenapa saya ambil foto ini? Ada yang mau jawab nggak? Siapa tahu sebelum saya buka, atau boleh di chat. Boleh kalau masih segan untuk meng-on-kan video, boleh di kolom chat, nggak masalah. Kira-kira apa yang menjadi alasan saya mengambil foto ini 7 tahun lalu? 7 tahun lalu. Ini foto waktu itu saya ambil kondisinya lagi banjir. Jadi bocor, kelihatan ya, ada bekas bocor ya. Ada bekas bocor, saya talangin pakai ember. Ya, ini karpetnya juga basah nih. Mungkin kelihatan ya. Ini kan warnanya harusnya agak cerah. Karena kena air jadi agak gelap warnanya. Jadi dia saya foto nih. Oke, di sini ada yang udah jawab nih, Maria Yunita. Mungkin untuk jadi pelajaran. Oke. Ada lagi? Nggak salah, tapi ada yang lebih tepat. Boleh menjawab nggak? Ada? Boleh, silakan. Silakan. Menurut saya, Mas Rian ya. Maria, gimana? Walaupun tempatnya hanya dikontrakan, sekecil itu terus ada kayak bocor gitu, dicet aja ya Mas. Agak ini. Oh, nggak apa-apa, bisa aja. Nggak apa-apa. Mas Rian ya. Mas Rian Givari ya. Jadi meskipun tempatnya kecil, tapi apa? Halo Mas. Iya. Boleh lah kalau mau dicet, boleh silakan. Iya. Oke, silakan nggak apa-apa. Saya siapin 2 deh saldo OVO ya. 50.000 yang kedua untuk penanya terbaik ya. Siapa tahu dapat dua-duanya. Lumayan nih. Kapan lagi kelar kelas dapat saldo 100.000 ya. Ini ada Ermaida Nuraini, buat menjadi tempat kenangan Pak. Kalau itu menjadi awal mula usaha dibangun. Maaf kalau salah, nggak apa-apa. Mistakes are proof that we are trying. Ya, jadi jangan pernah takut salah. Pengusaha itu akhirnya tumbuh setelah banyaknya kesalahan yang terakumulasi. Ya, jadi jangan pernah takut untuk salah. Mistakes are proof. Kesalahan itu adalah bukti that we are trying, bahwa kita sudah mencoba. Ya, jadi ya santai aja. Saya sering bilang ke tim saya gini. The thing that we will regret most is the thing we didn't do. Hal yang akan paling kita sesali di masa depan adalah hal yang kita nggak lakukan. Jadi penyesalan itu bukan karena hal yang pernah kita lakukan terus salah.
Tapi justru hal yang kita nggak pernah lakukan. Akhirnya kita akan tumbuh menua dengan banyak pertanyaan, dengan banyak penyesalan. Kenapa gue nggak ngelakuin ini? Kenapa dulu gue nggak begini? Kenapa dulu gue banyakan nongkrong? Kenapa dulu gue kebanyakan hangout? Kenapa dulu gue banyakan rebahan? Akhirnya ngelihat teman-teman seangkatan udah ada yang punya bisnis ekspedisi, ada yang udah bangun pesantren, ada yang udah bangun masjid kelima, ada yang udah hajiin orang tua, lah kita masih jalan di tempat. Itu yang terjadi, dan itu yang saya nggak mau. Saya terinspirasi sekali dari Tantowi Yahya. Jadi beliau bilang, saya dari keluarga miskin, dan ketika dia kursus bahasa Inggris, dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya, sampai ada di satu cerita, si Tantowi Yahya ini cerita begini, saya berasal dari keluarga yang miskin selama sekian generasi, dan saya berusaha sekuat tenaga untuk jadi stopper kemiskinan di keluarga saya. Jadi di sekian generasi itu terus miskin, dan dia berharap menjadi stopper kemiskinan keluarganya, dan berhasil. Ya, dan itu yang selalu saya perjuangkan. Ya, miskin itu kan ujian, kaya juga ujian, ya. Dan ketika saya ditanya waktu itu, saya lebih baik diuji dengan cara kaya, karena kaya lebih berdaya. Ya, kita bisa ngelakuin lebih banyak hal dengan apa yang kita punya. Ya, tadi Mas Ria ya, kalau nggak salah yang nanya ya. Ini belum ada di. Oh udah nih, walaupun hanya di kontrakan yang tidak begitu luas, atap bocor dan hujan bisa membuat usaha sukses hingga sekarang. Oke. Ya, tiga-tiganya nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah, tiga-tiganya. Tapi ada yang lebih tepat. Nah, saya masih nunggu nih. Ya. Saya mengisi tetap di event GWK ya, Generasi Wirausaha Kampus. Di event GWK itu, saya nggak pakai materi ini sih. Ya, saya biasa pakai materi GWK itu, saya ngasih tahu beberapa tips menjadi mahasiswa sukses. Ya, saya buat cabang ketiga itu di semester 6 waktu itu menjelang TA. TA saya berantakan, IPK saya kecil waktu itu. TA itu skripsi ya, karena saya nggak S1, saya D3, jadi pakainya TA. TA saya berantakan, saya bisa bilang gitu, karena memang saya berbarengan dengan buka cabang ketiga atau keempat, saya agak lupa. Ya bentrok dengan urusan usaha. Tapi ya lulus alhamdulillah, dan nggak kepake ijazahnya sampai sekarang. Ya nggak harus pakai cara ini ya. Siapa tahu teman-teman lebih bijak buat bisa memanfaatkan ijazahnya. Saya nggak kebetulan, karena saya udah keenakan nyari duit ternyata. Ya IPK-nya waktu itu benar-benar benar-benar berantakan ya. Dan saya pakai materi GWK itu di Generasi Wirausaha Kampus, Gerakan Wirausaha Kampus. Satu tips untuk menjadi mahasiswa, saya agak lupa materinya, saya mungkin bisa saya buka ya sebentar. Salah satu poinnya itu mager ya. Jadi mager itu apa? Mager itu jadilah mager, mahasiswa greget. Nah, jadi mahasiswa greget itu maksudnya ya, saya mendapati banyak sekali mahasiswa yang mereka lupa kalau satu langkah, satu step setelah menjadi mahasiswa itu ya, itu real life, itu kehidupan nyata. Nah, itu yang seringkali mahasiswa lupa. Ya. Jadi ya satu step setelah jenjang mahasiswa ini ya, kita dihadapkan dengan real life. Ya, mungkin mulai dipertaruhkan ya, antara kita ini bisa jadi orang atau enggak. Istilah orang tua kita gitu ya. Bisa jadi orang atau enggak. Oke, sebentar. Saya agak lupa naruh di mana. Oke, mungkin nanti aja lah ya. Oke, dan waktunya juga sudah habis ya Pak ya, Pak Aktov ya. Ini waktu saya udah habis belum nih Pak? Reza, buat menjadikan kekuatan supaya bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Oke, good. Ya, ini juga nggak salah. Untuk membuktikan walaupun tempatnya tidak sebagus di tempat lain, tapi kualitas tidak kalah dengan tempat yang lebih bagus di luar sana. Oke, Wahida. Thank you Wahida, thank you Reza. Thank you Maria ya. Thank you Rian. Wah, Rian, oke. Thank you Ermaida. Thank you Maria Yunita. Oke. Pak Aktov, mahasiswanya cukup aktif ya. Thank you ya.
Saya senang kalau gini nih, walaupun saya belum bisa lihat wajah-wajahnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya persilakan bagi teman-teman yang mau tanya. Pertanyaan terbaik, sama saya berikan saldo. OVO ya. Silakan 50.000. yang lainnya jika mau Silakan. bertanya. Mumpung Mas Aldonya ada waktu karena kesibukannya biasanya. Silakan. Untuk penanya terbaik, wajib open video ya. Wajib ya. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, kalaupun nggak ada nggak apa-apa, Pak Aktof. Mungkin pertanyaannya nanti menyusul, nggak masalah. Bisa didit ke Pak Aktof ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Bagi teman-teman juga yang mau Saya belum sempat tanya nih Pak Aktof nih. iya. Gimana Mas Aldo? Iya, saya belum sempat tanya nih. Iya, semester berapa nih, Pak, teman-teman ini? Ini semester 4 ya. Semester 4. 3, Pak. Oh 3 ya? Oh ya sekarang masih Oh, 3 ya? semester 3 ya, benar semester 3. Iya. Oh ya, bagi teman-teman yang Oke, mau oke. 3. kursus Apa jurusannya, Pak? jurusannya manajemen ya. Manajemen S1 Mas. Jurusan akuntansi, Akuntansi Pak. ya? Wah, saya Akuntansi, Iya. Pak. akuntansi ya. Oke. Ini dulu namanya mata kuliahnya entrepreneur, tapi sekarang berubah jadi namanya technopreneur. Tapi sih materinya hampir sama. Oke, ya. oke. Oh ya, Baik, baik. Oh ya, bagi teman-teman yang mau kursus Baik, baik. GE, mungkin Mas Aldo ada buka cabang di Gandaria ya, Mas Aldo ya. Oh ya, lokasi kampus di mana, Pak? Lokasi kampusnya di Cirende, Mas. Cirende di Oh, Cirende ya? Iya, Cirende. Iya, baik. Iya. Ini Boleh mampir kalau mau janjian sama saya ketemuan di cabang terdekat, boleh. iya. Mas Aldo buka ini Kita juga ya, sharing-sharing. buka Eh, franchise juga Mas Aldo ya. Kalau belum nih, Pak. Oh, belum franchise. Jadi semuanya masih Kita belum buka. buka belum, franchise ya. Belum, Pak. Masih dikelola sama ini, Pak, pusat. Oh, masih kelola sama pusat Gitu. semua. Dikelola oleh pusat. Sudah 12 Ya. cabang ya Mas ya. Semuanya dikelola oleh pusat ya, belum ada yang franchise ini ya Mas ya. Mungkin dengan franchise mungkin bisa nanti berkembang lebih Belum. pesat lagi Mas. Oke, baik. Amin. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya Ya. silakan dengan Mas Aldo. Ya, kalau dari sini saya lihat intinya adalah mulai dulu ya Mas Aldo ya, mulai dulu, apapun juga mulai dulu, Ya. terutama dengan passion kita sendiri ya, apa yang kita intikan ya, apa yang kita punya ya. Ya, jadi nggak perlu harus mikir dulu ya, jalankan aja dulu ya Mas Aldo ya. Oke. Ya, baik. Dulu Mas Aldo sama saya tuh mata kuliahnya Baik. entrepreneur juga ya Mas ya. Betul. Betul ya, entrepreneur juga. Sorry ya, saya sambil ngecek WA tadi. Oke, baik kalau gitu. Ya, betul. Entrepreneur juga. Entrepreneur juga, ya. Baik kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau ucapkan Ya. terima kasih untuk Mas Aldo. Terima kasih. Oh ya, Pak Aktof ini kebetulan Pak Aktof, Ya, Pak, Mas, silakan Mas. ini kebetulan saya udah cek jawaban teman-teman sekalian nih. Belum ada yang benar-benar sesuai dengan apa yang dengan jawabannya. Tapi it's okay, ini nggak salah juga, semua jawabannya benar. Jawabannya adalah kenapa saya mengambil foto itu, ya karena saya yakin bahwa ke depan Golden English ini akan punya banyak cabang, berkembang dengan tempat dan fasilitas yang baik, sehingga foto ini harapannya menjadi sesuatu yang bisa kita kenang begitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke keyakinan aja sih. Ya, kalau seandainya saya nggak yakin waktu itu bahwa Golden English akan besar, saya nggak akan ambil foto itu. Ya udahlah, bocor aja gitu kan. Nah, jadi memang karena ada keyakinan bahwa kita akan besar di kemudian hari, saya foto, saya dokumentasikan untuk
kita bahas di masa depan. Bener ya, ternyata kita bisa bahas foto itu hari ini, gitu. Nah, saya juga share WA saya ya, teman-teman. Silakan share. Saya ada kursus gratis, jadi saya nggak hanya yang free saja, nggak hanya yang berbayar saja. Yang kursus gratis juga saya sediakan. Kalau mau datang ke lokasi Golden English juga boleh untuk sharing, ya. Nggak cuma belajar bahasa Inggris ya, untuk sharing tentang bisnis juga boleh. Satu hal saya mau titip pesan ke mahasiswa sekalian bahwa kerja itu capek, bisnis juga capek. Tinggal pilih mau capek dengan cara apa. Dua-duanya capek. Gitu, dua-duanya capek. Gitu. Tinggal pilih mau capek dengan cara apa. Nah, saya lebih memilih capek dengan cara berbisnis karena saya meyakini dengan berbisnis kita lebih banyak memberdayakan orang lain dan kitanya sendiri bisa berdaya. Dalam hal apa? Dalam segi inovasi, dalam segi karakter dan pengembangan diri. Dan ya juga yang gak kalah penting dari segi income ya, gitu. Pengusaha punya unlimited income, itu yang perlu kita tahu ya. Jadi Indonesia ini masih butuh lebih banyak pengusaha untuk menjadikan negara ini lebih pesat berkembang, bahkan jadi negara maju. Jadi negara maju itu mereka punya lebih dari 2% pengusaha, sementara Indonesia ini masih 0,0 sekian persen pengusahanya, masih 0, sekian persen gitu ya. Jadi kita banyak butuh pengusaha. Bukan berarti kerja nggak bagus, nggak juga. Pekerja yang berhasil banyak, sangat banyak. Ya, bahkan melampaui pendapatan pengusaha banyak. Ya, tapi tinggal pilih dengan cara yang apa, gitu ya. Oke, itu aja Pak Aktof. Thank you Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldo atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa sharing lagi di kelas saya. Oke, thank you Pak. Siap Pak. Baik, Mas Aldo, silakan Mas Aldo kalau mau. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, silakan Mas Aldo kalau mau keluar silakan. Oke, siap. Thank you teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sukses ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.